Maple Brasserie di Gunawarman. Apa yang membedakan? Jadi kan kita all day dining. Jadi kita mulai dari jam 7, kelarnya jam 2-3 pagi. Dan ini 3 hari. Gila, gue aja dengarnya kayak Makanya pas dari tim marketing kasih tahu waktu itu, gue minta ke mereka buat kasih gue waktu. Karena kan dari brunch ke lunch, gak mungkin kalau langsung kan. Tapi lunch dinner sih a bit sadis bro. Ya, we have berapa pack? 100 ya? 100. 100 packs. 100 Bro. Kita bertiga itu egonya tuh nggak besar-besar banget. Jadi saling bisa feeding each other kelemahan dan kelebihan lah. Iya, I'm not so sure kalau about ego nggak besar-besar banget pertama. Kita bisa bikin makanan enak banget ya. Tapi kalau nggak bisa ngejualnya, percuma juga. Iya benar. Oh, apalagi lu di Gunawarman. Ambience, Service, marketing. Musik, very gitu lah. important. Branding. sama chefnya. Ya, sama kuliner director ya. Hello everybody, thank you very much for tuning in to Ray Jensen Radio Podcast. Kali ini ada 3 chef yang akan podcast. Mereka dari Maple Brasserie dan juga Velvet Social Club yang akan buka di Jalan Gunawarman, Jakarta really soon. Nah, podcastnya menarik kenapa? Karena di sini pertama ada Adlar, dia adalah corporate chefnya, jabatannya. Ada juga executive chefnya itu Chef Nando dan juga Peter, dia sebagai owner dan culinary director. Kali ini kita mau ngebahas role-nya masing-masing nih. Biasanya chef tuh ada egonya masing-masing, mereka kerjanya bagaimana sistemnya dari corporate chef, culinary director yang mungkin dulu waktu zaman gue kerja tuh nggak ada role itu. Tapi sekarang jadi role yang sangat penting. Dan juga konsepnya itu kenapa mereka milih Intercontinental all day dining, di mana sekarang lagi ngetren itu restoran buka yang konsepnya tuh fokus ke satu style makanan. Oke, hope you guys enjoy the show. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram dan di TikTok di Ray Jensen Radio. Now please welcome Chef Nando, Chef Adlar, dan juga Chef Peter. Enjoy the show. Hello guys, sebelum kita mulai podcast kali ini, gue mau infoin ke kalian kalau Ray Jensen Radio Podcast sedang kolaborasi dengan SPM Market. Mereka adalah supplier sembako serba ada, mulai dari minyak goreng sampai bumbu rempah. Cocok banget dijadikan bisnis partner F&B kalian. Dan mereka itu sudah terbukti bisa diandalkan, pengalaman lebih dari 40 tahun. Langsung aja kontak ke Instagram mereka di @spm.market atau websitenya www.spmmarket.com. And kita juga lagi kolaborasi sama POS System yang namanya IDEKU. POS System yang bisa membantu bisnis F&B kalian menjadi lebih mudah. Banyak fiturnya luar biasa, kalian bisa mengelola bisnis F&B kalian lebih mudah dan lebih efisien. Langsung ke Instagramnya kalau butuh POS System di @ideku.idn atau kunjungi websitenya di www.ideku.id. Oke, hey guys. Halo. Guys, jadi ada anak-anak dari Maple di sini, dari Maple Boga. Outletnya ada Maple and Oak di Menteng, Maple Brasserie yang bentar lagi akan buka, dan juga Velvet Social Club. Di sini ada corporate chefnya Adlar, baru naik jabatan, sekarang podcast lagi. Congratulations. Thank you. Ada executive chefnya Nando. Halo. Dan juga ada owner and culinary directornya Peter. Welcome to the show. Thank you Thank you for very much. having Thank us, you very much. Ray. Oke, jadi kita awali dengan obviously Chef KD yang suggest podcast ini, ya kan? Jadi untuk perkenalan, bagaimana bisa kalian kerja bareng, masing-masing chef bisa bersatu kerja bareng gimana? Mungkin dari gua dulu kali ya. Karena kan gua yang paling baru lah di tim ini kan. Kalau Adar kan emang udah dari awal banget sama Kade. Yes. Kalau gua kan baru join sama dia itu. Kalau mau boleh diceritain sih, jadi dari Instagram sih biasa. Dari Instagram DM dia coba ini gua tawarin lah maksudnya gitu kan. Terus gua langsung ketemu malam itu juga sama dia. Bisa dibilang sih mungkin dicekokin kali ya sama dia. Jadi luas sih. jadi ternyata strategi apapun yang begitu dia mabokin dulu. Jadi gue ke Maple ya kan, ketemu kita ngobrol gitu kan. Gue sih simpel sebenarnya, maksudnya dari ngobrol nyambung lah ya, maksudnya nyambung ngobrol segala macam. Mungkin karena juga dicekokin itu tadi, ya akhirnya ya
Decide buat join. join. Oke. Itu dan karena juga gue ngelihat mungkin konsep sama tempat lah ya, tempat di Gunawarman itu menurut gue sih segitiga F&B-nya lah ya. Oh itu paling prime lah, Ya, bisa dibilang jadi paling gue prime. pikir gue ini Bagus. gitu. Oke. Pete, Kalau- I remember lu pop up pertama, Iya. right? Terus, Kalau itu sebenarnya gue udah ketemu partner gue sekarang Riva oke. sebelum pop up itu. Abis wedding Riva dan sekarang istrinya Evelyn di Ontra. Oke. Ya, itu pertama lagi gue ketemu. Wish you work there. Which I was there Okay. as well. Yes. Terus gue ketemu Adlar di pop up Valentine's kita di 2024 tahun ini ya. Ya, itu deh. Oh, kayak kapan 2000? Iya, tahun ini. di Februari. Ya, itu pertama kali gue kerja bareng sama Adlar. Oke. Ya, and then I think a few months habis itu gue sama Riva ngobrol bareng sama Kade juga ikut. Ada planning mau opening a new establishment ya, gue interested, ngeklik sama Adlar juga, ya udah. Dan everything else history sih, Oke. ya. Ya kalau lu kan emang udah no choice aja kan, emang udah ikut No aja choice, gitu kan, man. udah lama banget ya kan. Oh iya. Tapi gimana jadi corporate chef sekarang sih? Udah berapa lama? Baru berapa ya? Ya since mereka gabung lah ya istilahnya. Mungkin dari bulan Oktober. Nando mulai start kerja, akhirnya ya gue sih sebenarnya kerjanya gampang. Cuman menetralkan suasana aja. Oke. Untuk sisanya ya back end biasa lah. Tapi ada Back office, omongan back dong office. pertama, cuy, kita mau buka satu lagi, kita pengen lu jadi corporate nih gitu. Iya, Untuk ada. kontrol. Lebih ngontrolnya lebih ke yang back office aja sih. Ya Oke. kayak cost, pembelian dan segala macam. Bener gak waktu awal mulanya sangat penting yang kalian decide buat join kerja bareng tuh karena tongkrongannya asik, nongkrongnya cocok dulu. Iya. It's very important, right? Iya lumayan. It's very Itu important. juga gue maksudnya kenapa akhirnya gue ngerasa cocok nih sama timnya Kade ya. Pas yang gue ketemu sama dia itu tuh ngobrolnya tuh nyambung gitu loh. Kayak style anak tongkrongannya lah ya. Iya, Maksudnya iya. kayak- Jadi maksudnya tuh mungkin karena gue seumuran sama dia ya. Gue seumuran sama dia. Seumuran. Sama Oke. dia, nggak beda setahun lah paling. Tapi gak usah disebutin tahun berapa ya. Jadi gue ngerasa ngobrol sama dia nyambung. Terus dia ceritain konsepnya bakal gimana-gimana. Dan ya itu tadi. Balik lagi maksudnya itu. Yes. Pete, anything to add? Ya karakter gue sih sama the team sih cocok aja sih. Like we get along, gak ada ego lah intinya sih. That's why gue bener-bener kayak suka enjoy working sama timnya. Kulturnya tuh udah nyaman. Udah kebentuk. Udah Terus kebentuk. selama ini gimana test food cocok kerja di kitchen bareng? Cocok. So far sih ya kalau kita sistemnya lebih ke Nando punya menu apa, Peter punya menu apa, gue punya menu apa. Ya udah kita tes foodinnya satu-satu. Setiap orang punya tanggung jawab ke makanannya dulu masing-masing. And Oke. then lebih abis itu kita input, saling ngasih input, Ya, ya, ya. saling ngasih masukan. Dari situ nanti kebentuk susunan menu yang perfect lah buat kita. Yang kita semua happy. It's a win-win solution jadinya. Oke, with that, let's talk about pertama konsep dulu nih dari Maple Brasserie. Kalau Maple and Oak yang ada di Menteng kan brunch ya? Brunch. Udah lama, udah megang banget. Maple Brasserie di Gunawarman, apa yang membedakan dari dua tempat itu? Jadi kalau Maple Brasserie itu dia lebih ke all day dining ya. Dari pagi sampai malam. Dari kita juga ada brunchnya, of course ada lunchnya, lalu ada dinner. Tapi kita lebih fokus on lunch and dinnernya. Jadi brunchnya lebih ke add aja, lebih buat nambahin Revenue. betul, buat Iya, nambahin iya, cuan. Pak. Oke. Karena juga kan kita dari brand Maple sendiri kan kita juga apa ya, udah terkenal ya sama brunchnya, udah cukup pede lah. Lalu kita decide untuk kayak jangan ditinggalin deh. In case something happen, kita mungkin brunch lagi aja. Jadi itu DNA-nya tuh udah ada. Yes. Tinggal Yeah. harus kayak adopted in this new concept Yeah. and then improve misalnya di lunch and dinner. Ya, soalnya marketnya di selatan kan ada kan. Oke. Iya. For that. Oh sangat ada. Bahkan Exactly. kalian, lu sebagai owner, kalian buka sebelahan sama brunch yang paling megang di daerah situ, right? Sebenarnya. Ya. Lekartir. Oh lekuat. Yeah. Iya. Lu udah research market belum bro? Udah. Iya, mereka enak. Mereka their food is good lah. Terus makanannya apa lagi lunch and dinnernya, stylenya?
Kayak gimana? Lebih kayak fusion lah, international. International. Jadi ada Western, Indonya, ada Indonya. Ya, Indo ada lebih kalau untuk makanan Asian lebih nyarinya ke Asia Tenggara sih. Indo, Thai, a little bit of Vietnamese gitu-gitu. Sebenarnya lebih teknikal juga beberapa dish ya, lebih teknikal juga tapi modern gitu segala macam. Tapi orang familiar lah sama sausnya, sama proteinnya apa gitu orang pasti lebih. Gue sempat lihat di Instagram apa ada prawn itu, looks very good. What is that? Itu king prawn. Itu gua bikin nantinya itu bakal gua grill, terus gua glaze-nya itu pakai curry, butter glaze gitu. Untuk sausnya itu gua red curry berblanc. Jadi berblanc ya kan, tapi ada touch curry-nya gitu loh. Jadi orang mungkin lebih familiar rasanya dong kayak gitu. Sama di atasnya itu gue pakai pineapple mango pico de gallo. Jadi mungkin balik lagi kan, maksudnya biar orang tuh lebih nerima gitu loh sama makanan yang kayak gitu. Oke. Nah, terus next mau responsibility mulai dari mana? Executive chef udah pasti yang paling hands on. Lu bakal di situ melulu. Pagi, siang, malam khususnya opening, apa development menu, operational. Operational. Yeah. Guys, Ray Jensen Radio Podcast juga lagi kolaborasi dengan SPM Market, supplier sembako serba ada yang cocok untuk partner bisnis F&B kalian. Dengan mereka yang sudah terbukti bisa diandalkan. Pengalaman lebih dari 40 tahun dan sudah bisa mensupport lebih dari 200 outlet restoran. SPM Market adalah pilihan yang benar-benar tepat untuk jadi sahabat terbaik dalam menjalankan bisnis F&B Anda. Barang yang mereka sediakan itu super lengkap, mulai dari berbagai macam bumbu, rempah, sampai minyak goreng. Dan pengiriman yang cepat SPM memberikan kenyamanan maksimal bagi bisnis kalian. Jadi nggak perlu khawatir, serahkan kebutuhan restoran Anda ke SPM Market. Untuk info lebih lanjut bisa kontak mereka di Instagram di @spm.market, juga bisa langsung WhatsApp mereka di nomornya nih di sini dan nanti akan gua taruh di kolom deskripsi. Oke, kontak SPM Market sekarang. Back to the show. Kalau lu sebagai culinary director, what's your role, bro? Lebih ke direksi makanannya kemana, and mostly ya R&D terus sih. We'll see what's moving lah, item apa yang jalan, and just continuously developing new recipes untuk menunya, jualan ya, and then juga cari kolaborasi lah sama brand lain atau other chefs, and then working together trying to sell the brand. Intinya lah gitu ya, lebih ke role gua, restonya. Dilar sebagai corporate. Ya, itu udah Lebih teknikal ya. technical, belakang-belakangnya, recipe, food cost, gue yang bantu untuk bantuin Nando sebenarnya, purchasingan, gue yang bantuin juga. Oke. Yang ribet-ribet ya. Ya ribet-ribet sama ini, tanggung jawab sama Asian dish. Itu bukan Background kita tuh lebih ke Western lah. Gue contemporary French Italian, dia mirip-mirip juga lah French Italian. Jadi untuk menu The Maple Brasserie ini nanti untuk yang Asiannya itu kita serahin khusus ke Bapak Adlar. Iya. Tapi kenapa decide itu ya? Lu sebagai culinary director mungkin bisa answer this. Kenapa decide ke all day dining? Karena bukannya itu justru udah mulai ditinggalin konsep-konsep seperti itu yang kayak ada makanannya semuanya, ya kan? By the way guys, kalau kita bilang all day dining tuh biasa terms yang dipakai sama orang F&B buat describe. Ini makanan, semua makanan ada nih, ada pasta, ada Asian, ada Indo. Ya kan, Palu gak ada lah, apa aja ada gitu kan. Tuh di daerah Gunawarman tuh sebenarnya, actually in selatan in general sekarang kan kebanyakan ya fokusnya just one food. Spesifik. One cuisine, ya dinner, good for dinner only. Yeah, that's the itulah norm sekarang gitu kan. Yeah, and then mungkin itu ada opportunity untuk bikin all day dining popular again gitu loh. Something that semua orang tuh bisa hadir gitu. Any time of the day, lu mau breakfast, brunch, lunch, dinner juga bisa. And semua tuh kita mau bikin ya enak gitu loh. Nggak usah banyak menunya, tapi each item yang di menunya tuh bisa akomodasi untuk a lot of people. Kapasitas seating berapa sih? 120. Gede. Lumayan. 120 ya lumayan. Ada outdoornya juga kan? Iya outdoor. Itu udah termasuk outdoor. Udah termasuk sama Velvet belum? Oh belum.
Belum. Gila besar sekali. Wow, challenge guys. It's Lumayan sih. lumayan. Bisa lah, bisa. Ya harus Bisa dong gitu. Ini ada 3 otak kan. Iya. Harus bisa lah. Lo gimana? Apa? I mean ini pasti kan the biggest responsibility and the biggest challenge in your career, right? Ya. Rasanya gimana bro? Sebenarnya kalau untuk opening sih ya, buat opening sih gue ada beberapa kali juga opening tim, jadi ya udah kelihatan lah bakal kendalanya di mana aja. Ya harusnya sih aman sih buat tim gitu, buat lebih manage. Karena emang dari awal itu harus udah bener-bener ditekanin banget nih. Iya. Kalau enggak ntar pasti kelelep sih. Yeah, what's the key? Kalau lu lagi building a kitchen team, apa key-nya? What's the first thing you look for? Kalau gua sih ya dari tim ya, dari tim tuh sih yang penting orang yang langsung nih di bawah gua itu. Sous chef. Ya bisa dibilang sous chef atau junior sous chef itu nggak harus mampu ngikutin apa yang ada di kepala gua, tapi dia ngerti lah, mampu buat berusaha buat ngikutin gitu loh, dan ngerti gitu loh. Jadi nggak bukan yang tipikal yang masih harus belajar basic atau segala macam kayak gitu. Nah ini Velvet belum diomongin nih. Apa konsepnya Velvet? It's a club lah, essentially. It's a Yeah, club. It's a club. Yeah, and so we will serve mostly everything. So ada cocktails and bottles. Kapasitas wise, it's around 65 ya. 65 lah. Yeah, nggak terlalu gede. It's quite small on purpose. You know, kita mau bikin tempatnya lebih intimate lah. Dan biar kalau orang datang tuh you feel ya Intimate. intimate aja. Gitu. Quite nice. Yeah. Cozy, relax. Ya gitu lah intinya. Bukan yang jedak-jeduk banget gitu. Oh bukan. Oh, enggak jaminan. Tergantung jam berapa. Tergantung market. Tergantung hari apa. Tergantung hari apa, jam berapa. Cocktails. Well, Yeah. cocktails, yes of course. Oke, cocktails tapi It's not a kita bukan It's cocktail not bar ya. cocktail bar. It's not a cocktail bar, tapi we'll have cocktails of course. Oke. Target kapan buka? End of November. End of November. Yep. Oke, jadi mungkin aja udah buka nih pas podcastnya naik. Jadi sekarang lagi ribet-ribet. Lumayan lagi ribet-ribet. Lagi R&D. Tim 90%? 90% Iya. tim. Udah masuk belum ya? Kalau masuk belum, tapi udah dapet. Dan gue sih lumayan nyari yang tipikal badak kalau buat di dapur. Oh udah pasti. Yang Jadi penting karena badak. yang pas opening ini nih kita butuh yang tipikal badak strong ya, maksudnya itu Iya. karena bukan cuma ngomongin 8 atau 9 jam kerja doang nih. Pasti bisa. Impossible. Iya. Impossible. Apalagi kan kita pas trial run kan pasti let's say tanggal 22 itu trial run kan ya. Trial run 23, itu 24. habis hari itu kan pasti kita langsung review dong. Oke, trial run tuh apa? Buat yang belum familiar sama termsnya. So, kalau trial run itu biasanya mostly kita invite-nya friends and family. Sama mungkin investor investor juga nyobain makanannya, lihat tempatnya, ambience, servisnya gimana. Untuk ngecek apa yang udah kita kerjain selama ini works atau enggak, apa yang kurang, apa yang lebih harus ditambah seperti apa, lebih kayak gitu. Wah itu very stressful. Jadi Iya, itu quite Jadi stressful. kan kita all day dining. Jadi kita bukanya jam 7 kan. Iya, jadi kita ada Jadi 3 kayak sesi tuh. Trial run-nya juga breakfast aja. Mulainya dari Oh breakfast, my bro. god, bro. Jadi can you imagine? Bisa nggak? Mendingan tidurnya di dapur aja. Kayaknya sih bakal nginep sih. Nggak, kita tidurnya di Velvet. Ya, oke. Iya. Terus mulai dari jam 7, kelarnya kan ada Velvet juga kan. Yes. Dan itu jam 2 pagi lah, jam 2-3 pagi. Dan ini 3 hari. Di Velvet juga ada makanan juga soalnya. Heeh. Ya exactly kan. Ya ada Jadi, snacks. Ya, Ada. Sama atau snacks. beda? Different. Different. Oh my god. Tapi ya, Ya. kalau notes dari saya, tolong bahannya diputer-puter aja. Jangan ada apa lagi. Tolong ya Pak Nando ya. Bapak ini lumayan ini ya, maksudnya lumayan mengingatkan mulu nih, maksudnya tuh kalau bisa Pak bahannya diputer-puter lagi. Iya. Karena buat Kan kerjanya gitu kan. Kerjanya gitu kan. ya, Jagain. sama ya itu tadi pengeluarannya tadi ya kan. Tapi kalau enak banget ya udahlah dibelain satu-satu masih oke lah. Iya tapi gila loh, biasa breakfast. Jadi ini kalian nggak kayak kita buka dinner dulu deh, like most restaurants. Tanggal 22 itu sih, yang tanggal 22 itu kita lunch. Oh ya, ada startnya dari lunch, Dari lunch. dinner. Lunch dinner. Sabtu. Baru dari mulai breakfast. Karena kalau Breakfast misalkan brunch. itu juga ya Gila gua aja dengernya kayak Ya, makanya pas dari tim marketing ngasih tahu waktu itu, ya dari gua sih sebagai orang yang bakal di operation di dapur nih,
gue cuma butuh, gue minta ke mereka, ke tim marketing buat kasih gue waktu buat recovery lah. Iya. Karena kan dari brunch ke dinner ke lunch, Iya. nggak mungkin kalau langsung kan. No, Jadi, dan tidak mungkin itu servisnya smooth. iya, Nggak pasti. mungkin. Dan itu sengaja juga kita mau lihat. Yes, it's a stress test. Iya, kan? stress test Kalau ini juga. full kayak bagaimana? Se-hectic apa bisa kita handle sebagai tim, you know. Iya, tapi lunch dinner sih a bit sadis, bro. Ya, Sadis, bro. berapa pack? 100 ya? 100. 100 packs. Per session, ya. 100, 300. Oh, gila. Siap-siap aja ke UGD sih. Iya. Nah, makanya kalau dari siapin gue sih suster. buat yang di dapurnya gue bilang kasih gue waktu buat recovery. Iya. Maksudnya ya amplas apa segala Iya, macam. bukan recovery badan aja, tapi kan Iya, ada iya, harus iya. di refill kan. Iya, harus di barang, refill semua segala macam. Tolong Iya. angin jangan lupa bro. Karena kan Yes. karena kalau nggak gitu nanti pasti kelelep ujung-ujungnya. Iya. Nggak siap dong. Heeh. Kapalnya karam. Kapalnya karam. Oh my god, bro. Iya, pasti kalau misalnya trial run tuh biasa kalau ngomongin kapal ya tenggelam-tenggelam dikit ya Iya, sama iya. ombak. Jangan Tapi- sampai nyelam. Iya. Boleh kan? kapalnya karam tapi penumpangnya nggak boleh mati. Hey guys, kalau kalian enjoy the podcast so far, thank you very much. Dan jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Back to the show. Boleh kapalnya karam tapi penumpangnya nggak boleh mati. Iya. Tapi di situ waktunya tuh buat kita tahu Tahu nih, lah. review. Maksudnya tuh masih ada waktu buat benerin kan kalau Iya. emang ada yang bakal ngeganggu. Maksudnya itu Iya. operasional ya. Iya. Jadi itu waktu kita buat ngebenerin lah apa yang bakal. Oke. Jadi hari 3 itu tuh feedbacknya bakal kritikal. Oh, yes. For all of us lah. Yes, yes. Emang, 120. emang harus kritikal sih. Iya. Biar Jadi tahu. kita undang orang tuh yang mungkin lebih ngerti lah. Iya. Ini sebagai trial run. Belum. Ya, itu very important sih. Iya. Itu very important loh. Iya. Kayak ngundang orang yang tepat. Exactly, itu. Jangan kira cuma ini mau gaul doang gue Iya. diundang. Iya, Malah bener. makanan pasti ntar ada yang lama atau mungkin ada yang lupa. Server belum Iya. saklek sama menunya Iya. apa, right? penting Ya, sih. itu very important sih trial run Tapi itu. di situ kita tahu selanya jadinya kan. Iya, Iya. yes. 120 seat. Di atas ada berapa seat tadi? Ya itu tuh 120. Itu Oh, first itu. floor. Jadi brasserie itu yang bagian atasnya itu Iya. 120 seat, velvet itu di bawah. Iya, berapa seat tadi? Velvet 65. 65, dapur 1, breakfast, lunch, dinner. Kitchen berapa orang, bro? sementara 22 22. sama steward itu. Gila, kenapa gue merinding ya cuy gue itu. Kenapa lo yang merinding? No, karena operation scale-nya besar banget sih. Besar banget cuy. Kan jangan lupa Velvet only ya lebih. No, Velvet tapi operational kan malaman ya. Enggak trial run itu. Oh iya. Itu giving every chef PTSD vibe. Iya. Kayak lu nonton The Bear. Exactly. Wah. Tapi Exactly. kayak you need to go through it lah ya. Yes, emang. Harus lah, harus Biar nanti waktu lebih udah tahu. buka ya udah oke lah, lebih lancar lah, Yes. you know what you're doing lah. Ya, tapi gladly kita bertiga. Jadi ya udah bisa lah bagi-bagi tugas yang seharusnya dikerjain satu orang. Jadi semoga aja gak begitu berat bebannya ke satu orang doang, tapi kita nanggungnya bertiga. Dan kalau dari gue sangat happy karena kita bertiga itu egonya tuh nggak besar-besar banget. Jadi Iya. saling bisa feeding each other kelemahan dan kelebihan lah. Iya, I'm not so sure kalau about ego nggak besar-besar banget pertama. Nggak, tapi kayak how do you work around it gitu? How do you work around it? Udah ada belum yang challenge kalian kerja bertiga yang kayak challenging opinion, argue gitu segala macam? In regards to what makanannya atau cara kerja atau Makanan, cara kerja, operational, whatever. Makanan dulu kali yang paling gitu. makanan sih pasti sering sih setiap kali lah. Kalau ada kurang ini ya langsung aja you shoot, you know. Kurang ya. Goreng nih bro. Iya, gantiin ini sama itu. Biasanya Apa. lebih argue soal kayak ini di operasionalnya agak susah nih. Gimana caranya lu bisa execute this dish tapi misalkan preparannya nggak kepake lagi atau gimana itu kan pasti argue lah. Perputaran menu lagi. Dari tadi beli brokat mulu ya. Itu ya. Emang biar ingat terus Perputaran ingredients ya. perputaran Dia ingredient. lebih he balances Plus. us out gitu. Ya karena menurut gua kita punya kelebihannya masing-masing lah. Iya. Nando lebih di operationalnya yang sangat kuat. Peter sisi creativity-nya yang oke banget. Dia bisa ngelihat trennya lagi apa. Pilotsnya juga oke. Oh, itu very important Yeah, by the very way. important. Itu very important. That's why gue ngambil instead of ngambil kelemahan kita ya kita ambil kelebihannya aja lah gitu. Ya, diplomasi. Kelemahannya kita saling Terus jadi kalau lu strength-nya apa? Kalau lu diplomasi. paling kuat ya? Gue Oh, strengthnya diplomasi strengthnya. Sama bacot-bacot. Ya bacot-bacot netral. Tapi corporate
corporate chef itu pertama is a very interesting role. Gue pernah jadi corporate chef. Kebetulan di Gunawarman juga mainnya waktu corporate chef. Di Sofia. Oh Sofia. Nah, Sofia waktu itu gue set up. Gue lagi jadi corporate chef. Terus kita yang set up. Pertama role corporate chef. Gue 4 tahun tuh jadi corporate chef. Lu idealis sih udah nggak bisa sama sekali. Lu idealis you leave it to the executive chef. Iya, betul. Lu cuma bisa Betul. maintaining solving tektokan solving problem and kayak ya itu costing perputaran bahan dan segala And keeps macam. everybody happy lah. It's Dari very hard. investor, owners, financially, dan juga secara batin ya. Biar anak-anaknya kerja enak gitu. Lu mau service tapi lu ada kerjaan komputer yang harus lu ituin gitu. Tapi I like being corporate chef. Ya. Lu suka? Baru sebulan and I'm quite like it. Lumayan suka sekarang. Ya banyak meeting guys pokoknya sama owner. And kayak your role culinary director. Gua ke expose waktu zaman gua kerja tuh nggak ada. Kecuali grup-grup besar gue lihat. Terus kayak waktu itu gue sempat ngobrol-ngobrol nongkrong sama Union Group punya owner gitu. Terus habis itu datang nih culinary director. Kayak gue nanya kan, what's your role culinary director? What the hell gitu kan kayak. Terus dia bilang role dia adalah to make sure ini the food up to standards and up with the trend and competitor. Terus habis itu trying to promote juga, which is very very important karena chef sama corporate chef kadang-kadang nggak sempet untuk tahu di luar kanan kiri apa, right? Gitu. Very important. Nggak punya waktunya ya. Kemungkinan I think mungkin it's a newer position lah ya it's a newer sekarang. position. Not a very traditional posisi lah di dunia F&B in general. Kan. Biasanya lebih banyak di hotel nggak sih culinary director itu? Enggak juga. Gue selalu Biasa temuin FBM. pertama kali. FBM. Iya, FBM kuliner. Mungkin ada kali ya kalau yang restorannya banyak. Tapi that's the thing, itu very important. Gue berasa waktu yang gue jadi corporate chef itu hire lah culinary director ya. Gue berasa dia kasih tahu feedback kayak, cuy di Jakarta tuh begini ya. Gue baru sadar gitu kan. Kayak gitu kan. So that's basically what you do. More or less lah segitu. Very important. Tapi it's key juga kalau menurut gue. Makanya lu cocok karena punya pengalaman juga jadi chef. Kalau enggak, the chef will not pasti fit, lah. ya kan? Soalnya gue sering dapat curhatan. The culinary director itu yang gue ketemu kayak waktu udah mau pulang kayak Ray, all the chef hates me. Kayak gitu, gue harus gimana? Karena harus ngegoyang idealismenya. Iya, gue bilang ya, lu harus pembawaannya, right? Pembawaannya, right? Iya, pastilah. Kan 12 jam pernah lah, 14 jam juga pernah. Iya, The kitchen. susahnya tuh kalau culinary directornya nggak ada background, right? Iya. Itu susah di respect sama chefnya. Nah, Dlar, gue mau ngomongin the growth. Ya kan, lu kan di Maple udah lama. Iya. Ya kan, Maple udah lama ngelewatin pandemi juga, right? Terus lu tahu susahnya, sedihnya, growth-nya, comeback-nya, gitu kan. Luar biasa sih. Dan sekarang growth-nya lagi pesat nih. Dapat kesempatan buka di salah satu jalan yang paling oke banget gitu di Jakarta. Ya, puji syukur lah ya. Itu gimana lu kalau look back through your journey? Ya mungkin pengalaman gue nggak begitu banyak ya di restoran-restoran lain. Gue grew up di satu company yang sama. Juga kerja dulu sama si KD juga kan, kita berdua grow up. Kita sempat split ya habis pandemi itu. We didn't see kayak kita ngelihat kayak ribut lah ya. Jangan bro. Nggak ribut. Kita nggak ada ribut, cuman kayak kita ngelihat kayaknya nggak ada bisa diapain lagi deh. Mungkin di saat itu juga desperate times juga. Oh my god. Desperate times ya. Kayak kita nggak bisa lihat nih ini mau diapain ya. Tamunya nggak ada, mau buka jam juga susah kan. Pas itu gue pegangnya apa ya, Yabai. Ya kan gue masih banyak di Yabai kan. Dulu KD tuh yang pegang Maple. Si Yabai ini gak bisa survive karena harus tutup jam 9 every day. Right? Ya karena kan apa namanya dulu PPKM. PSBB, volume 1, 2, 3 banyak lah. Izakaya Yabai itu kita set
settingnya tuh emang cocok buat di malam hari, which tempatnya remang. Kalau siang tuh aneh banget deh kalau lu makan siang di situ. Jadi ya emang kita tuh seharusnya depends hidupnya dari malam, tapi ya kita cuma bisa jam bagus kita berarti cuma dari jam 6 sampai jam 9 plus sitting yang dikurangin setengah ya. Turns out nggak bakal survive lah dari situ. Dari situ kita through desperate times, akhirnya kita kayak yaudah deh. Sebenarnya sempat kita memutuskan untuk kayak yaudah deh jangan kemana-mana. Udahlah bubarin aja. Bolehlah jalan sendiri-sendiri silakan. Kade juga sibuk sama Nul. Terus partners yang lain juga ada kesibukan masing-masing. Ya udah akhirnya kita split. Tapi turns out kayak ada satu momen di mana dipertemukan kembali. Kayak kita ngelihat sayang nih sama Maple. Sebenarnya itu dari si siapa Riva kayak bilang sayang nih Maple udah lama tamunya masih ada walaupun udah terseok-seok juga ya tapi tamunya tuh masih ada masih kayaknya sayang deh kalau nggak kita apa-apain. Ya udah kita coba reopening lagi akhirnya dari 2 outlet itu karena kan sebelahan kita jadiin satu with the bigger capacity gitu. Akhirnya it works sampai sekarang gue cukup happy sama perkembangannya. Ya the rest is story lah. Kalau lu looking back, gimana your feeling about the growth punya kesempatan ini? Gitu? Iya, makanya dari kayak lu itu emotional roller coaster banget ya. Oh iya dong. Dari zaman lu masih kerja as in dapur bener-bener mungkin pas itu posisi gue komik ya bareng sama Kade itu ya kita struggle lah gimana dari rame terus udah mulai turun kita buka tempat baru nggak works renovasi mulai works kena pandemi tuh kayak feelingsnya sekarang sih jadi Lebih ke proud oh ya lebih proud lah jadi kayak happy banget sih gue. Well, and congratulations. Kalau gue tahu Maple, oh my god, way before lagi. Yeah, you help set up Maple nggak sih? My god. Setupnya cuma advice doang purely nggak pernah involve apa-apa. Hey guys, gua mau info ke kalian kalau kali ini Regency Radio Podcast sedang kolaborasi dengan Ideku, POS system yang pastinya bisa membuat kalian menjalani bisnis F&B kalian jadi lebih mudah. Ada banyak fitur yang bisa kalian gunakan mulai dari sistem POS kasir, pemesanan menggunakan QR, manajemen antrian, pemesanan mandiri kios, hingga sistem manajemen kerja dapur dengan kitchen display system dan expedite display system. Dengan semua fitur ini, Ideku bisa membantu kalian mengelola bisnis F&B kalian jadi lebih mudah. Untuk info lebih lanjut bisa cek Instagramnya di @ideku.idn atau kunjungi website di www.ideku.id. Pokoknya Ideku tuh POS idaman banget deh untuk pengusaha bisnis kuliner. Kelola bisnis kuliner nggak perlu repot setengah mati. Setupnya cuma advice doang purely nggak pernah involve apa-apa. With all teams. Tapi kayak gue tahu di mana kayak buka years ago ini Maple buka tuh langsung boom ya kan boom rame ya tapi pasti ada naik turun pandemi. Amin luar biasa banget apa ya perseverance. I think karena juga pas itu boom karena brunch itu kan tren yang baru naik pada saat itu dan beruntung banget brunch itu dari tren berubah jadi culture jadi behavior orang-orang lah ya jadinya lumayan preserve tuh dia punya tren yang apa ya bertahan lama lah istilahnya jadi kebiasaan instead of tren yang tiba-tiba langsung hilang gitu. Gimana sih strategi ini tempat brunch gua nggak pernah gue pernahnya ngejalanin restoran terus gue bikin program brunch. Gue nggak pernah kerja di tempat brunch yang benar-benar jualannya brunch tuh dari awal brandingnya brunch. Itu sore kan udah kagak ada tamu ya. Jadi itu sebenarnya kita juga sempet untuk Maple & Oak. Lu pernah ada itu gak? Ada momen itu gak? Anjir ini kita malam harus do something nih gitu. Iya jadi itu kemarin kan pas abis kita reopening abis renovasi itu kita sebenarnya punya 2 konsep. Sempat ada Maple & Oak sama MO. Yang logonya MO Natural Wine. Iya kita berusaha untuk kayak mencoba natural wine bar and bistro gitu, mengikuti tren. Turns out kalau menurut kita sih nggak begitu works. Plus kita terovershadow sama brand Maple & Oak sendiri. Jadi ya akhirnya kita memutuskan untuk kayaknya market Jakarta tuh masih ada deh yang makan roti di malam hari. Jadi kayak ya udahlah kita mengamini aja. Jadi instead of kita bertahan sama idealisme kita, ya udah kita bikin all day brunch. Tapi lu banyakin menu Asian sama pastanya sama menu-menu mainnya juga. Jadi
And sebenarnya kita tuh mau rebrand jadi all day dining juga nih si Maple and Oak yang sekarang yang di Oke. Menteng. Untuk transisi ke sini. Tapi kita ngelihatnya kayak oh ya udah orang masih banyak kok yang makan breakfast di malam hari jadi kayak ya udah as long as it jadi money, it works jadi money ya udahlah. Iya. Kebetulan sih waktu gue pop up di MO brandnya. Yes. Iya. Gue kan bilang kan to my network teman itu. Apa itu MO? Iya. Itu yang di The Ritz Building. Iya. Maple and Oak. Iya. Iya, Yes, Maple and yes, Oak. yes. Jadi Agak kayak susah sih emang. persepsi orang tuh Udah kuat Maple Iya. and Oak sendiri. Jadi right? sekarang jadi mereka MO beda itu dua brand atau apa gitu, bingung kan. jadi Tapi it's sekarang a really fun experiment loh itu. Iya, makanya exactly. It's a really fun experiment yang which I respect. Iya. Kayak, tapi itu pasti pertama yang kerja pasti ribet banget. Kalau lu jadi guys ceritanya tuh Maple and Oak ini it's a brunch place. Terus kalau sore dinner time dan malam itu jadi natural wine bar. Brandingannya slightly diganti, MO makanannya juga ganti, right? bener. Which I love the food. Ikan apa? sauce vierge. Oh, iya, Remember, iya. itu really delicious. Ya, Sama sampai lupa. natural wine bar. Menurut gua konsepnya sangat menarik gitu. Natural wine makanannya simple European style gitu. Tapi ya mungkin market Jakarta emang belum cocok aja sekarang. Sebenarnya right? ya bukan market Jakarta sih, lebih ke customer kita lah. Customer Menteng. Bukan customer inilah, customer setianya kayak kok Tapi ada beberapa di grup yang try to natural wine juga nggak it doesn't work. gua Atau kalau- belum works juga. gue Iya, nggak bisa iya. begitu komen sih kalau natural wine-nya ya. Soalnya ya mungkin kalau lihat juga orang-orang juga nggak begitu minum wine ya Jakarta ya nggak sih? Wine masih lumayan pretty much Tergantung segmented lah. tempatnya. Iya, benar. Tapi kalau natural wine is such a new thing. Yang orang perlu diedukasi. Benar. Terus kalau dari MO sendiri kita juga udah berubah sekarang. Jadi brandnya tetap ada si MO itu. Cuman kita jadiin dia sebagai brand program-program. Jadi kalau misalkan ada kolaborasi, kayak kemarin kita baru ada kolaborasi bareng The Explorer Yes. buat charity. Ya. Itu ya kita masukinnya ke MO. Ya, gitu. Ajak gua pop up lagi dong. Ayo. Di sini aja. Biar sama Chef Nando nanti. Luar biasa. Oke, gimana market Menteng? Apa challenges-nya di area yang diputerin sama apa ganjil genap, belum lagi ada Market apa? orang minum, misalnya minum alkohol, itu tuh gak gitu gede. Di Menteng di ya. daerah sono Di ya. pusat. Menurut lu gimana? Lu sebelumnya kerja di dekat-dekat situ juga, right? Gue DMD. Iya, dia. Iya. Iya, nggak jauh lah dari situ. Jauh, right? tetanggaan sebenarnya. Market minumnya emangnya di daerah Menteng tuh kurang ya? Lebih Kurang banget besar sih. Lebih besar di Senopati. Senop, Gunawarman, Selatan lah. Karena ya orang pasti makan dulu deh maksudnya gitu kan. Iya. Tergantung tempat sih, balik lagi ya. Tergantung tempat juga sih. Tapi kalau buat orang datang cuma buat minum itu sih, maksudnya orang udah dari sebelum datang udah niat buat minum itu sih emang masih jarang sih, masih jarang. Sering kan kayak kalau lagi di pemerintahan ada apa tutup. iya. Itu kan daerah situ sering. Apalagi Maple susah and Oak, banget, bro. susah Iya, banget, Ren. iya. Itu tuh deket banget sama KPU kan. Iya. Masa-masa pilpres ini. Wah itu sering banget. Kita cuma nunggu. Tapi ada juga yang mereka habis demo mungkin kopi. Dapat lah. Tapi kayak Kopi-kopinya dari kena. pola pikir konsumer itu kayak gue mikir tuh, gue rasa ya sebagai konsumer juga nanggung loh. Semua tempat minum, semua tempat night out, night life tuh semua di Senop, Iya. di selatan. Jadi Iya. ngapain? Yang paling top-topnya lah. Iya, yang like the most popular ones ya. Ngapain ke daerah pusat Menteng? Iya. Terus misalnya pindah lagi ke selatan. Why not just kalian aja ke selatan? Misalnya dinner di selatan. Terus Iya, habis betul. itu Gue ngeliat Iya. Menteng itu udah banget jadi kayak family market gitu sih. Oh iya? Brunch, terus rata-rata juga makanan-makanan yang super comfort. Kayak banyak banget kan restoran Indo di situ. Oh, Yang banyak. modelnya Indo, Banyak Asian, lebih ke marketnya Asian lumayan food. quite older as well, I think, Iya. di pusat lah ya. Terus seberang gue juga kan Gendi itu banyak banget Ya. family-nya. Jadi kayaknya orang udah ke mindset sendiri kalau misalkan market Menteng tuh kalau makan keluarga ya Menteng gitu loh. Bukan buat hangout yang kayak party or something, buat minum-minum tuh kayak agak kurang Tapi bagus. recently sih ada sih buka sih di Union kan, Cosmopony. Oh iya, Tempat, itu di it's a situ ya? cocktail. Cosmopony Cosmopony. Di pusat.
Tuh di Grand Itu kan Hyatt. di iya. Hyatt. Ya, berarti Di hotel. pusat juga kan. Iya, tapi pusat benar. And ya mereka lumayan bro, lumayan rame. So Oh, I think kalau Union mah yeah, but beda. yeah, different breed lah ya. Different breed. Tapi Of course. they're making moves lah, mereka mungkin Yeah. mau bikin pusat juga hub of nightlife juga Yes. mungkin. So that's interesting. Itu kita harus lihat juga kan how it's gonna work. Tapi lu ada background di Sanop dan sekitarnya, right? Ada. Iya. Ya, Gimana lu lihat market bedanya dari Menteng? dari Menteng. Ya, I think anak-anak muda jauh lebih nongkrongnya sih di selatan ya. Kan seumuran gua misalnya, I'm not young anymore sekarang, Yeah. gua udah lumayan. I'm 27 kan. Oke. Tapi seumuran gua ketika Like you are the older one, bro. Lu kayak berasa paling tua di sini. Udah kerasa. You know what I mean? Yeah. Nah, tapi anak-anak umuran gua lah, kita lah ya, pasti at the end of the day ke selatan sih. Itu gua yang gua lihat ya. Iya. Nggak Karena lebaran tuh tanggung. lebih pride gitu loh kalau Lebih nongkrong gaul-gaul ya. ya. Lebih Iya. gaul-gaul. Ya, mungkin di gaul sana ya, all the gitu. cool kids. Orang you lebih know, lebih selalu- kayak lebih Ya, ya daerah itu maksudnya itu selatan lebih lah, wah ya, selatan gitulah. ya. Senoparty. Senopati. Iya. Dulu zaman waktu gua di Gunawarman itu beda banget sama sekarang cuy. Mungkin karena harga sewa juga sih. Gunawarman dulu udah dilihat sebagai one of the top, right? Iya. Setelah gua kerja di Sofia kan selang beberapa tahun gua buka my first restaurant di situ tuh. Feast kan, restoran Indo. Harga sewanya tuh masih bisa dijangkau oleh grup-grup kecil yang baru mulai. Sekarang sih udah nggak bisa. Sekarang kalau lu lihat Senopati itu either grup yang udah lama established atau The Giants. Iya. Ya kan udah beda banget gamenya gitu. Which is dulu gue struggle-nya di Gunawarman itu. Which is waktu ini gue ngomong ke Kade. Kayak ini pertama gue bukan menggurui ya. Cuma sharing apa. Restoran gue tutup anyway gitu kan. Persaingan marketing events itu luar biasa banget kalau lu sama The Giants gitu loh. Kayak misalnya gue waktu itu kalau lu inget Blar, gue sering ngadain pop-up waktu. Before pop-up was cool. Yang kayak gue ngundang teman-teman doang lah. Teman-teman doang. Kayak buat masak. Dulu kitchen kita ada 2. Satu kitchen pop-up. Tapi kayak at the same time, a few di beberapa rumah setelah itu ada bartender dari luar negeri siapa lagi pop-up gitu. Terus tamunya kemakan soto Geser semua lah ya. gitu kan. Jadi kayak gue hire live band yang kayak akustik 2 orang. Tapi Yang di kenal-kenal juga, tapi di sebelah artis siapa lagi. Gue kayak, oh my god, ini pertarungan budget marketingnya gila juga sih. Gitu sih, what's yang pengalaman gue waktu itu. Karena financial ability kita very limited karena grup baru kan. Gitu sih yang what I know about Gunawarman Market. Ya Ada kalau kesononya juga. pondasinya nggak kuat ya, maksudnya arti kayak timnya nggak perfect lah ya. Makanya kita nggak heran lah ya, maksudnya di daerah Gunawarman, Senopati itu bongkar pasang restoran ya. Yes. Nggak, maksudnya tuh kayak baru jalan setahun udah ganti, baru jalan 2 tahun udah ganti itu tuh nggak heran lah kayak gitu. Jadi ya yang penting sih timnya dulu sih. Kalau Core team dan itu sangat gue penting yakin lah. ya ini sih tim yang Bapak Kade ini sih ya Super team. ya. Super team. Nah, kalau kata orang tuh the dream team kali ya. Wow. Dream team. Tapi tadi lu brought up a good point sih. Yang di stand up tuh semuanya kan giant lah ya. Iya, now yes. Grup sekarang kayak lu kalau mau enter that market itu tuh sangat sulit lah. Iya, lu siap-siap And lah. also kita harus ngikutin tren yaitu kayak cari kolaborasi, brand activation itu gimana yang paling efektif sekarang. I think over the last 2 years lah ya, brand-brand restoran, even the big groups ngikutin tren kita kolaborasi sama. Iya, kolaborasi. Yeah, and it's a new thing kan di dunia F&B sebenarnya. Dulu orang tuh kayak menurut gue ya kayak ngapain gue Either you with me or against me. iya gitu loh, Vibe-nya like, dulu ngapain gitu lah, I go Ngapain lu kerja kesana? bareng, it's like my brand tuh is my brand, your brand is your brand gitu loh. If you die ya mati sono kan. Sekarang it's more like barengan, supporting each other, and I think itu mindset yang lumayan menarik sih. Iya. That's been growing ya over the last mungkin 1 tahun lah, 2 tahun. Yes. Ya jadi itu lumayan penting kayaknya di mata kita sih. It's not like a money making machine tapi lebih kayak exposure lah. Iya. Ya kan? Ya, Ke I mean, market. kalau pop up gitu mah it's very rare you make money, right? Iya, tapi it's more, we see it as a marketing effort like gitu. Grabbing new market juga dari misalnya brand lain ini, oh check out a new place gitu. Ya, kolaborasi guys, zamannya kolaborasi. Iya gitulah. Oke, sebelum kita masuk ke Q&A nih guys, Dlar, Instagram Maple Dlar sama Velvet. Oke, untuk Maple Brasserie kita di
@maple.brasserie. Oke. Dan untuk di Velvet kita ada @velvet.socialclub. Yes, kalian cobain makan di sana dan minum-minum di sana dan party di sana ketemu sama mereka semua. Oke. Instagram personal, siapa tahu ada yang mau diskusi. Saya di Adlar Prat. Adlar Prat, Gue di Peter? Peter Niklas. Peter Niklas. Fernando. Oke, kalian boleh DM, boleh diskusi, ajak nongkrong bareng di Maple Brasserie atau di Velvet. Oke, ini sekarang kita mau masuk Q&A. Guys, thank you very much for the questions. Keep them coming. Seperti biasa yang paling menarik kita akan tanyakan ke guest kita. Pertama dari bos lu nih. Aduh. KD Chuandra, gimana rasanya kerja bareng KD? Wah, Dari gimana? mereka berdua dulu nih yang paling baru. Iya, gimana rasanya? Kamu mati tiap hari. Kenapa karena mau mati? Bikin pusing. Gimana? KD, dia sih mulutnya sih sampah sih kalau ngomong. Kalau ngomong ya, maksudnya. Tapi gue sukanya tuh maksudnya tuh Honest. ya plus ceplos tapi ya paham lah maksudnya gue juga apa yang dia mau kayak gitu. He's a good CEO lah. He knows what he's doing. Ada pengalaman. He's been through it all lah. Yes. CEO sekarang gila ya. Wow. Luar biasa. Ya, Adlan udah lama banget. Aduh. Ya kerja sama KD itu menarik ya. Karena orangnya cukup eksplosif kan. Ya we know lah. Kayak keputusan tiba-tiba mendadak, tiba-tiba sudden idea keluar. Aman lah ya? Aman. Alkoholik juga sih. Wah. Kalau nggak sehari minum sih langsung. Wah. Parah. Makanya buka Velvet. Iya. That's the great Ada thing. excuse. Ya gitu excuse pribadi kan lu ada Yabai kan. Iya. Tapi pas di Yabai tuh dia belum alkoholik sebenarnya. Dia jarang minum tuh pas di Dia ada Yabai. withdrawal, after 24 jam lah nggak minum. Dia bisa tuh jam 4 sore minum tuh. Apa? Jam 4 sore nyari Enggak alkohol. dia kalau start minum itu dari jam 3. Iya kan? Kata dia, gue udah minum dari jam 3 nih ya. Shout out to Chef KD. Shout out. Oh sorry, COO KD maaf. COO. Pertanyaan kedua dari @melky_y129. Tips percaya diri dalam setiap menghidangkan sajian makanan dong bang. Chef Nando. Chef please. Nando kali ini. Chef Nando. Gimana? Sebenarnya trik lu? sih kalau buat ditanya tips percaya diri itu yang penting sih kita menguasai sebenarnya sih. Harus Iya, menguasai. education maksudnya Iya. ilmu lu harus Iya. banyak supaya lu bisa confidence. Iya, kalau ilmunya nggak banyak ya nggak bakal percaya diri udah pasti kan. Confident itu ya paling. Kalau lu ngadi-ngadi gitu Iya, kelihatan. kelihatan. Ya kan? Ada anything to add? Ilmu Confidence? sama trust your palate, I think ya. Itu sih, lu harus percaya diri juga. Lu rasa lidah gue sih, ya Iya. pas gitu loh. Nah kalau itu lu harus pilot lu harus makan sering. So fortunately ya gue sempat ke US kuliah dan coba-coba a lot of restaurants di sana, ketemu a few restaurateurs, Iya. bikin relationship, sering banget nyoba-nyoba makan beda-beda lah, from all types of cuisines. Ya dari situ ya palate gue obviously ya grow lah. Jadi maybe that's an aspect yang a plus added value lah Iya. di tim ini juga. Yes, of course, Iya. of course. Ini ada pengalaman. Gue kan lagi bantuin konsultan Chinese restaurant Ya. di Kelapa Gading. Itu gue baru pertama kali ke expose sama the Chinese operational kitchen system yang selama ini ketutup kan. Iya, Lu mau iya, tahu iya. dari mana Chinese kitchen kalau lu nggak kerja di situ. Benar. Iya. Benar. Terus apparently gue dapat head chef nih, dia udah ready lah. Jadi bilangnya kan Shifu kalau Chinese kan. Oh, iya, iya. Shifu kalau lu head. Kayak Kung Fu Panda Master Shifu. Dan selain sistem operasionalnya yang beda, which is gue belajar kalau sous chef di Chinese food sous chef tuh apa menurut lu? Wok maybe? No. Gue pikir wok karena paling ini makan, kan right? skillnya Yeah, harus no, it's gimana, the paten. butcher is the sous chef. Oh? Hah? Yes, the butcher is. Gue baru tahu itu sistemnya. Nggak tahu. Karena dia yang tanggung jawab pengorderan barang, pengadaan barang, dan dia yang tanggung jawab whatever it is the food tuh di ingredientsnya udah disiapin semuanya sama dia. Oh, basically lebih ke mise en place. Mise en place. Mise en place ya? Iya, Yes, ya, mise en place mise en juga. place. Berarti Butcher he do is- the mise en place also? Atau dia punya bawahan lagi biasanya? ada bawahan lagi tapi dia did the mise en place. Itu. Jadi kayak
Chinese food kan, which is gue baru belajar juga main income itu dari live seafood. Main income. Karena kan lo live seafood bisa pukulkan gopay 600 ribu gitu kan. Oke, benar. Jadi harus punya akuarium. Terus habis itu ya itu kan ala minute, right? Yes. Kayak orderan, ikan ala Hongkong, langsung kayak dia ambil gitu, udah bisa cepet gitu. Ya, which is itu very interesting. Tapi ternyata the system Chinese restaurant pada umumnya, nggak semua, itu split. Apanya split? Split shift. Schedule-nya. Oh, oke. Seumur hidup split shift. Jadi lu masuk pagi, pulang malam, tapi di tengah ada 2-3 jam waktu lu tidur. There's a nap time? Ya istirahat 2-3 jam, terserah lu mau ngapain aja. Which is itu banyak Actually, kejadian iya sih. juga di restoran Iya. Jepang. Ya. Oh iya. Ada sih. Iya, tapi mayority ternyata tuh split shift cuy. Gue pernah masuk dapur restoran Chinese yang sangat legendaris karena basically staffnya nggak pernah pulang di situ. Sampai di kitchennya tuh ada warung cuy. Gue sih belum pernah nemu kalau Ini siapa yang jualan? Apa? Warungnya kayak lu tau gak sih kalau lagi ada proyek besar, terus ada setup warung gitu kan buat setup makan, buat orang yang kerja di sana makan. Ya Ada kopi sampai kayak saset gitu. gitu-gitu. Iya basically. Jadi si staffnya tuh nggak pernah pulang dan selalu di restoran. Kerja dari pagi sampai malam. Nah dia udah kerja dari umur 16 tahun. Sekarang udah hampir 30. Selalu kerja di Chinese restoran. Terus kemarin lagi meeting gue nanya. Karena yang lo ngomong barusan tuh bener. Karena seorang chef tuh harus nyoba-nyobain juga. Right? Ya kan. Jangan misalnya lu chef western. Lu gak pernah nyobain makanan Indo. Nggak juga. Lu harus nyobain semuanya. It's very important to build your palate and confidence. Gue nanya, kapan terakhir lu makan di restoran? Dia bilang, wah udah lama banget chef. Gak ada waktu ya? Karena gak punya waktu. Gak keluar lu. Itu kasihan sih, itu penjara. Dalam kitchen ada warung, tuh gak ada yang jual pulsa. Iya. Mungkin ada jual kuota. Kalau gak dikasih wifi. Gak pernah chef. Oke, kapan terakhir lu makan? Wah udah lama banget chef. Dia bilang, oke. Shit. Kalau gitu, makan di mana? Restoran Chinese, tempat teman kerja. Oke. Pernah gak lu ke restoran, ini levelnya mau jadi head chef loh ya. Oke. Pernah gak lu ke restoran yang bukan restoran Chinese? Nyobain as a guest duduk? Nggak pernah. Nggak pernah. Wah gue bilang oke, itu harus diubah sekarang. Ya tapi emang bisa dimengerti karena sistemnya begitu coy. Iya. Lu tinggal di situ, lu hidup buat Itu benar-benar kayak sistem perguruan coy. Yoi. Kayak Dan dia perguruan masuk silat dari ya. umur 16, ya udah. Itu kayak prison camp sih. Iya makanya. Nah. Dan gue tahu gue find outnya itu ternyata split gitu karena gue bilang oke, lagi ngomong shift-shiftan, shiftnya mulai jam segini kita Chinese restaurant nggak usah terlalu pagi gitu karena kita belum ada dimsum. Terus dia kaget, hah jam segini chef, jam segini udah pulang. Nah iya lo kerja 9 jam, 10 jam aman. Oh enggak, lo jadi lu gimana sistemnya? Oh kerjanya pagi, pulangnya ntar jam 11. No, gue bilang lu gimana mau hidup? Oh enggak, semuanya begitu chef, semua udah ngerti juga. Ya nggak bisa, gue lagi coba ganti lah gitu kan. Which is itu very interesting. Udah jalan belum sih? Belum. Kita mau buka gila ya. Desember. It's interesting kan? Lu tinggal di situ loh, lu ngabdi. Makanya lu nggak pernah ada di tongkrongan nih. Oh, gue kerja di Chinese restaurant. Oh iya benar juga Gak sih. ada. Benar juga. Benar. Iya kan? Kemarin akhirnya habis kita kelar meeting gue nanya, terus lu bagaimana lu sistem kerja lu naik gitu loh, lu naik jabatan? Lu naik jabatannya tuh gimana? Kalau misalnya sous chef lu tuh butcher, berarti si sous chef nggak masak dong kalau prep gitu kan. Kalau prep melulu, butcher mulu, dia nggak bisa ada di station walk dong. Gimana caranya? Ya, itu pelajaran banyak lah. Ntar gue mau podcast sama dia. Tapi kayak kebuka nih, gitu mata gue. Oh Chinese food tuh begini. Gue gak pernah tahu juga sih. Tapi yang mise en place Chinese food is gila kan. iya. Mise en place-nya sih. Banyak yang alamin Chinese food tuh. Makanya ada butcher stationnya sendiri. Banyak yang alamin karena banyak Oh yang iya hidup. juga sih. Banyak yang Actually, hidup iya sih. gitu. Ya gue pernah di hotel tuh kayak bunuh ikan hidup tuh, waduh PR banget sih. Main PR Ya karena nggak biasa. Tangkap dulu. Nah orang Chinese food suruh bikin ini apa dessert lu yang viral kemarin cobbler juga nggak bisa. Jangan. Do not mention it. Udah jangan. Itu kenapa sih? Apanya, kenapa? Iya maksudnya kayak gue denger kayak itu dessert yang viral cobbler. Pertama gue kaget, cobbler, orang Jakarta tahu nih cobbler gitu kan. Terus gue lihat video-videonya lah, ini kan di Maple gitu. Gimana itu bisa kejadian Lan?
By the way, sebelum Itu tuh kita sebenarnya udah dari renov menunya. Basically the idea is kita nyari dessert buat sharing yang buat berempat lah. Sebenarnya ini juga jadi keluh kesah buat gue lah. Karena kita tuh nggak pernah ready sebelumnya lebih dari 8 per day. Karena itu kan buat sharing lah. Kita kan juga ada slice cake, kita juga ada kayak dessert yang buat one person. Nah, nggak tahu kenapa kita pada situ manggil kayak influencer atau food blogger gitu. Terus tiba-tiba jadi lagi nge-scroll TikTok gitu kan. Terus Maple Enok nih. Terus gue liat wah view-nya udah gede nih. Jangan viral. Terus minggu beneran weekendnya semua orang nyari itu, dan kayak kan kita cuma bisa serve at least 16 lah, karena kita udah bake duluan, terus nanti tinggal pas di fire cuman dimatengin atasnya doang. Tunggu, sorry, boleh jelasin nggak cobbler itu kayak gimana? Oh oke. Oh iya, sorry. Cobbler itu basically itu cuman kayak pie sih. Bawahnya kayak kompot, atasnya dia kayak biskuit dough gitu. Yang lumayan PR itu biskuit dough-nya supaya dia permukaannya bagus, kita kayak cubitin terus ditaruh satu-satu gitu. Hah? Bukannya ditumbuk dulu gitu kagak? Enggak, gue pakai satu-satu. Dulunya sih sempat kita coba kayak crumble, cuman kayak Nggak dapet. kok kurang dapetnya. Oke. Jadi kita cuilin satu-satu gitu. Kayak wah ini PR. Makanya pas itu kita cuman punya kebetulan 8 pen per day. Ya akhirnya sekarang kita stok sampai ya 20 lah. 20-an. Wow. Jadi menu itu udah available sejak renov. Iya udah Tapi ada belum sederhana. pernah highlight aja. Tapi nggak Only pernah. went viral abis kena Sebenarnya viral mungkin gara-gara video TikTok itu menurut karena gua. marketingnya. Iya, karena marketingnya itu lagi marketing. Jadi itu. kayak Tapi itu takes like 2 years loh buat kayak ya kan kita kan konsisten untuk manggil kayak food blogger apa segala macem ya buat awareness lah ya biasanya ngomongnya. Tapi itu baru viral hoki-hokian juga sih. hoki-hokian jadinya. Tapi ini juga taruh emphasis kayak untuk for all restaurants and chefs sih sebenarnya. Kita bisa bikin makanan enak banget ya. Iya. Tapi kalau nggak bisa ngejualnya percuma juga. Iya benar. Oh, iya. Menurut gue sih yang di depan itu ya marketing justru. Percuma kita punya makanan enak tapi nggak ada yang bisa ngejual gitu loh biar orang bisa makan itu. We can agree sekarang kalau misalkan restoran itu nggak semuanya tentang makanan. I think the food is only 20% lah dari faktor Service. restoran itu bisa. Apalagi lu di Gunawarman. Ambience, service, marketing, the gila building sih. itself, Musik, Musik very gitu lah. important. Betul. Ya lighting, terus marketing, branding. Sama chefnya. Ya, sama kuliner. Ada redaktor ya. And owner very important. harus Obviously very important. Peter akan jual diri. Ini harus diviralin nih dia nih. Oke, pertanyaan terakhir dari Angga Pratama _LU5LW. Diulas versi mereka dong soal prospek F&B saat ini. Enggak, anak. Prospek saat ini. Trend, F&B trend. Trend. Tadi udah kan sebutkan kolaborasi satu. Kolaborasi satu. Sebenarnya tren mereka sedikit melawan arus. Tadi kita udah bahas juga karena sekarang trennya tuh fokus ke satu niche. makanan, ya kan. Lebih ke niche kan. Sama small club gimana? Is it a trend? Cocktail Bisa bars is dibilang? a trend juga. Cocktail bars Cocktail is a bars is a trend. trend. Lumayan lah, sekarang semuanya lagi buka Tapi kan. nggak tahu ya. Kayaknya udah lumayan banyak ya. Kalau sekarang banyak banget lah. Banyak, tapi banyak yang itu loh nggak kuat. Karena cocktail bar, gue ada cocktail bar. Udah hampir 3 tahun lagi. Oh iya. Oh iya, Bura-Bura namanya. Iya benar. Thank you. Cocktail bar itu nggak mungkin bisa dibandingin klubnya karena sama-sama jualan alkohol. Banyak kayak operasional atau owner itu kayak mau omsetnya seperti orang mabok yang buka botol yang lebih ke klub. Itu tidak akan bisa. Kayak lu jual cocktail Iya, satu iya. berapa? 150 to 200 apa tergantung ingredientsnya. Iya. Orang berapa sih 3? 3. Persepsi cocktail bar ya sebagai consumer itu tuh cuma tempat pre-drink Iya. misalnya. Udah ada few drinks, oke lah pindah. Iya. Lebih ke experience gitu nggak sih jadinya? Iya. Iya, betul. lu gak bakal pesen botol. That's karena itu where the money comes kan. Sebenarnya orang-orang tuh lebih nggak kalau cocktail bar ya, misalnya kayak Cosmopolitan lah, Iya. Arrow cocktail Iya. bar, right? Ya orang tidak buka botol gila-gilaan di sana. Nggak gila-gilaan, tapi ada aja. Ada Karena aja, di it's a menu- bonus ya. It's a bonus karena di menunya juga jual. Misalnya ya ada botol, apalah menu ini yang kayak lu mix sama mixers and like Iya. a bowl gitu. Itu orang kan senang karena kayak gimmick kan. Betul. Tapi Jadi, lu harus find balance. Iya. Lu harus tahu lu tuh apa gitu. We made a mistake waktu di Bura-Bura rame, cocktail udah jalan banget, terus kita greedy. Kayak coy, abis cocktail udah mulai jam 11:30 kita naikin lah lagunya, kita undang DJ lah. Gue pikir supaya berharapnya itu adalah
Habis botol. koktail, habis itu, woi lagu di sini mantep, makin kenceng lagunya. Buka botol. Ternyata malah kabur orang. It's a really expensive mistake. Oh karena orang mau pengen lebih nongkrong yang Iya, santai karena gitu ya. sama seperti Maple yang udah identik dengan brunch, Bora-Bora sudah identik dengan koktail. Jadi mau gua promo botol, malah turun omset gua. Malah orang udah males. Wah, it's a really expensive mistake. Abis itu baru kita balikin lagi. Gitu. Jadi restoran identity is very Ini kayak important. gue bilang ke Kade juga sama mereka sih, kayak nothing wrong being associated. Misalnya Maple kan sekarang asosiasinya ke brunch place. Nggak apa-apa, mendingan lu embrace it, you grow Iya, that exactly. as much as you can. Jadi ya bikin aja all day brunch ya kan? Iya. Or like ya juga ngejual brunchnya di malam misalnya Yes, kan. exactly. Nggak apa-apa. Exactly. Oke, guys, sukses buat openingnya. Thank you. Ya kan, please nanti kita cobain juga ke sana. Harus. Dan kalian jangan lupa coba Maple Brasserie buat brunch and all day dining food, dan juga minum-minum di Velvet Social Club. Nih ketemu sama mereka juga, dan juga Chef Kade. Oke guys, thank you very much buat yang udah nonton dan udah dengerin podcast kita kali ini. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram dan di TikTok di Ray Jensen Radio. Thank you buat kolaborator kita IDEKU, POS System, dan juga SPM Market. Kontak ada di deskripsi semuanya. Oke guys, thank you very much. We'll see you next time. Bye-bye. Bye. Bye.